Hey guys, hari ini aku mau sharing daftar belanja mingguan untuk makanan pendamping ASI yang selalu aku siapin untuk bayi aku. Jadi kalau aku belanja biasanya itu weekend, either itu Sabtu atau Minggu, dan biasanya aku bisa gunakan ini selama 1 minggu untuk keperluan makanan pendamping ASI. Nah, ini adalah semua bahan-bahan yang biasanya aku perlukan untuk membuat makanan pendamping ASI selama 1 minggu. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah ayam kampung yang biasanya aku gunakan untuk membuat kaldu MPASI dan juga digunakan untuk membuat bubur nantinya. Jadi, kalau aku beli 1 ekor ayam kampung itu biasanya ukurannya 1,4 kg. Nah, dari 1,4 kg ini biasanya aku bagi lagi sebagian, aku ambil dagingnya untuk aku cincang. Jadi nanti aku masukin ke plastik sedikit-sedikit supaya nanti bisa digunakan per harinya. Nah, untuk sisanya biasanya aku gunakan untuk membuat kaldu MPASI. Yang mana resep kaldu MPASI udah aku sharing dan aku tulis di kolom deskripsi. Nah, untuk ayam kampung biasanya kan ada hatinya tuh. Nah, hati ayam ini biasanya aku pisahkan dan aku plastikin, kemudian aku taruh di freezer untuk nanti digunakan sebagai bahan utama MPASI mungkin hari kedua atau hari ketiga. Jadi ini adalah cara aku packing daging ayam dan hati ayam untuk nantinya digunakan sebagai bahan utama bubur MPASI. Jadi aku bagi sedikit-sedikit, terus aku masukin ke plastik satu-satu. Jadi sehari saya ambil satu gitu untuk saya gunakan ke dalam bubur MPASI. Sangat praktis dengan cara seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke dalam freezer. Dan sebenarnya daging ini bisa bertahan hingga 1 bulan di dalam freezer. Cuma karena kita memang mempersiapkan ini hanya untuk 1 minggu, biasanya dalam 1 minggu sudah habis. Berikutnya, aku juga perlu bahan-bahan seperti daun sop, daun bawang, bawang bombay, dan wortel untuk membuat kaldu MPASI. Kemudian, aku juga perlu salmon. Nah, salmonnya ini aku biasanya beli yang bagian ekor. Dan kalau di pasar, itu biasanya bisa langsung kita minta untuk di fillet. Jadi ini nanti bagiannya itu langsung di fillet, yang atas sama yang bawah. Jadi nanti sampai di rumah, kita tinggal potong kecil-kecil, dan sudah tidak ada durinya sama sekali. Nah, untuk di video ini aku bakal kasih tahu gimana cara potong ikan salmon, sehingga kita hanya mendapatkan dagingnya aja. Untuk memfilet daging ikan salmon, kita membutuhkan pisau yang setajam mungkin agar proses pemotongan daging ikan mudah dilakukan. Nah, jadi untuk memfilet ikannya ini, kita mulai dari bagian samping dulu, baru di bagian ekor, lalu bagian samping ikannya satu lagi. Waktu kita memotong daging ikannya, tangan kita agak sedikit tekan daging ikannya supaya pisaunya itu bisa sampai di bawah sekali. Jadi nanti dagingnya itu bisa terambil semua. Nah, hasil filet ikan ini mulus banget dan dijamin udah nggak ada durinya dan sangat aman dikonsumsi oleh bayi kita. Setelah bagian atas dan bagian bawah difilet, saatnya memfilet bagian dekat sirip ikan seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal potong kecil-kecil daging ikan salmonnya supaya nanti kita bisa packing satu persatu untuk digunakan setiap hari. Kalau kamu nggak mau ribet, bisa banget minta tolong tukang jual ikan di pasar untuk memfiletkannya langsung.
Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari, kita tinggal ambil satu plastik dan kita celupkan ke dalam bubur MPASI. Untuk membuat bubur MPASI dengan bahan utamanya ikan salmon, kamu bisa dapatkan di resep yang sudah aku sharing sebelumnya, yang linknya aku share di bagian deskripsi. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan ke dalam freezer, dan ini bisa bertahan sampai mingguan loh. Berikutnya, untuk sayuran, aku biasanya wajib punya brokoli untuk persediaan 1 minggu. Kemudian aku juga perlu kacang panjang, aku juga perlu kacang merah, yang mana biasanya aku simpan di satu wadah. Jadi, setiap kali aku mau gunakan, aku cukup ambil 1 genggam tangan, terus aku campurkan ke dalam bubur. Jadi, ini biasanya aku beli 1 bungkus ini 10.000, dan ini bisa digunakan kurang lebih 2-3 minggu. Kacang merah ini bagus banget dicampur dengan bubur, karena hasilnya itu nanti akan sangat halus dan rasanya manis. Nah, jadi setiap kali aku mau bikin bubur, aku biasanya taruh 1 genggam segini. Jadi saya campur ke dalam buburnya, ya. Jangan lupa untuk membeli buah-buahan, karena asupan gizi untuk bayi kita harus terpenuhi dengan baik. Jadi yang biasanya selalu aku standby itu ada pisang. Ini pisang. Pisang apapun boleh, sesuaikan dengan kemauan si bayi. Kemudian mangga, dan juga alpukat. Nah, kalau untuk yang lainnya, seperti bawang putih dan beras, harusnya selalu ada ya, karena ini juga kita gunakan untuk masakan kita sehari-hari. Oke guys, sekian daftar belanja mingguan untuk membuat bubur MPASI selama seminggu. Supaya bahan yang kita beli fresh dan bagus, jangan lupa untuk pergi ke pasar sepagi mungkin agar kita masih punya banyak pilihan untuk sayuran dan daging yang segar. Sampai jumpa!